kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali kami menyapa Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kepadamu hari yang indah yang terus Tuhan sediakan bagi kami. Kekayaan terbesar yang kami miliki, yang selalu Tuhan berikan bagi kami adalah ketika Tuhan masih memberikan nyawa bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan berdoa kepadamu, Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan bagi kita untuk pagi hari ini dari Roma pasal 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Demikian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi saya baca. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dengan tema renungan kita, hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Peribahasa berkata begini, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita ternyata diamati, diawasi. Dan itu akan terlihat setelah kita nanti tidak lagi berada di tengah-tengah dunia ini. Maka hati-hati dalam kehidupan, karena akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Tergantung bagaimana kita mengisi kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan hal itulah yang sangat menentukan bagaimana cara mereka untuk mengenang nama kita. Apakah baik atau buruk? Semuanya itu tergantung kepada keseluruhan gerak kehidupan kita di masa kita hidup nanti. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan juga mau seperti yang difirmankan pada kita hari ini, bahwa tidak ada manusia hidup untuk dirinya sendiri. Komunitas manusia yang diciptakan Tuhan ini adalah kehidupan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Allah sengaja menanamkan kelebihan dan kekurangan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya mau katakan, pribadi kita, setiap orang di dunia ini, Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang mendesainnya. Tuhan yang menciptakannya. Dengan caranya, Dia ciptakan kita berbeda-beda. Maka kita masing-masing adalah orang yang unik. Orang yang berharga, karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang seperti kita. Cuma kita satu-satunya. Maka kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu lakukanlah hal-hal yang berharga dan bernilai. Lakukanlah, pikirkanlah hal-hal yang bermakna, supaya kehidupan kita ini benar-benar melengkapi kehidupan orang lain. Semua keseluruhan kehidupan kita ini dengan berbagai perbedaan di dalamnya, unik, macam-macam, dijadikan Tuhan ini supaya kita hidup menurut standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Jadi jangan ada satu orang pun yang mencoba membuat standar kehidupan orang lain itu seturut dengan standar kita. Kita paksa orang, kita inginkan orang supaya kehidupan dia itu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kemauan kita, perasaan kita. Paling nggak bisa. Yang harus kita lakukan itu adalah saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menyenangkan hati Tuhan. Saling melengkapi dalam keberbedaan. Keberbedaan potensi, keberbedaan karunia. Kita satukanlah ini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginannya Tuhan. Dan tidak akan pernah dapat kita temukan satu orang pun di dunia ini yang mau hidup sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita. Bahkan anak kita pun tidak akan mungkin hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mau anak-anakmu hidup dia sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan paksakan keinginanmu, seleramu kepada orang lain supaya mereka hidup sesuai dengan keinginanmu
dan sesuai dengan kesukaanmu. Itu tidak akan mungkin. Nah, dengan demikian marilah kita hidup meninggalkan makna, hidup yang berdampak untuk mengisi kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Seringkali kita fokus kepada kekurangan orang lain, padahal kekurangannya itu dibuat Tuhan untuk kita lengkapi, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kita hidup dalam damai, hidup dalam mengejar kedamaian, mengupayakan kedamaian. Dengan demikian hidup kita berdampak. Mari kita renungkan kehidupan kita. Dampak apa yang telah kita berikan dalam hidup ini kepada orang lain? Dampak burukkah atau dampak yang baik? Dampak kehidupan kita untuk melengkapi kekurangannya kah atau menambah kekurangannya? Atau melihat kekurangannya, menjudge, menghakimi? Padahal kita juga banyak kekurangan. Hati-hati saudara-saudara, Tuhan sudah mengingatkan itu. Bereskan dulu dirimu, katanya. Lihat balok di matamu dan lepaskan itu dari matamu, supaya terang benderang mata kita melihat bahwa ada selumbar yang kecil itu di mata orang lain, dan kita ingatkan dia. Kalau masih melekat balok itu, kekurangan-kekurangan itu dalam diri kita, tak perlu kita menilai mereka, sebab kita juga banyak kekurangan. Saya sebagai pendeta juga banyak kekurangan, kelemahan. Maka mari kita saling melengkapi. Pada saat kita saling melengkapi, saling menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, di saat itulah secara otomatis hidup kita sudah berdampak. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan berguna untuk saling membangun. Kehidupan kita ini diinginkan Tuhan itu saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling membangun. Jika ada di antara kita saling menjatuhkan, memiliki pribadi yang menjatuhkan, bertobatlah. Kehidupanmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi jika kehidupan berdampak untuk menghidupkan, membangkitkan kehidupan orang lain, hidupmu berdampak. Tuhan senang melihatnya. Ketika ada orang yang kita jadikan di saat dia kehilangan harapan, kita nyatakan Tuhan Yesus kepadanya, dia bangkit, hidup kita berdampak. Ketika ada orang yang tidak mengetahui apa-apa dan kita mengetahuinya sesuatu, kita beritahukan sehingga dia mengetahuinya, hidup kita berdampak. Ketika ada orang berselisih paham, dua orang berselisih paham, kita hadir di antara mereka dan mendamaikan mereka, hidup kita berdampak. Kita hadir di antara mereka tapi menambah buruk keadaan mereka, memprovokasi, kita tetap berdampak, tapi berdampak buruk. Tuhan tidak mau hidup kita berdampak buruk. Di sisa kehidupan kita yang singkat ini, di dunia yang kita tempati yang hanya sebentar saja kita hidup di sini, jadilah hidup yang berdampak. Dan pada saat kita berlalu dari dunia ini, nama kita begitu manis dan indah, karena telah banyak yang kita lakukan untuk memberikan dampak. Jadilah orang yang menjalankan kehidupan yang memberi dampak baik, menyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka,
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 61 ayat 1 sampai 2. Barang siapa dengar. Barang siapa dengar, masyurkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh suka. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau, jangan lagi tunda, mari datanglah. Pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami menjumpai Dikau. Lawatlah kami, ya Bapa di surga, yang ikut serta dalam ibadah pagi ini, yang setia mengikuti ibadah pagi ini. Lawatlah mereka, perhatikanlah mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa dalam doa pagi ini, dalam rasa syukur kami atas apa yang telah kami terima, berkat jasmani maupun rohani, materi dan firman telah kami terima daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada rasa sakit, ada kegagalan, ditipu orang. Semuanya itu Engkau izinkan untuk kami alami, untuk mengingatkan kami akan keberadaan kami yang lemah ini, sehingga kami datang untuk berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penantian doa yang panjang yang boleh kami nantikan dengan penuh kesabaran, yang tidak mengganggu kami, tidak menghalangi kami untuk terus memuliakan Dikau. Sebab bukan peristiwa yang kami alami lah yang menentukan kami untuk menyembah Engkau, tapi karena Engkau adalah Allah yang layak, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah oleh siapapun. Maka jika tidak ada lagi manusia yang menyembah Engkau, Engkau mampu menjadikan batu-batu itu menjadikan alam untuk memuliakan Dikau. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan dan ikut ibadah ini. Jika mereka dalam pergumulan, Tuhanlah yang menolong mereka supaya bangkit bersama dengan Tuhan. Jika mereka juga sedang menantikan doa, tambahkan kesabaran bagi mereka. Jika mereka mungkin meninggalkan Tuhan, kembalikanlah mereka kepada Tuhan kembali, supaya hidup di dalam pengharapan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja Metodis Indonesia sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, perpanjangan tangan Allah untuk memberkati dunia ini. Berkatilah gereja Metodis Indonesia
Kami berdoa bagi gereja Metodis Indah Jakarta Pusat, pakailah gerejamu ini untuk menyatakan shalom, menyatakan damai sejahtera di mana kami tinggal. Ketika itu terjadi, maka nyatalah Engkau ada di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk setiap ibadah di dalam gerejamu. Ada ibadah seksi sekolah minggu, P3MI, PWMI, P2MI, Usinda. Ada sel grup, ada klik bagi pemuda. Ada doa pagi, doa malam, persekutuan doa. Ada doa berantai. Ya Bapak, biarlah semuanya itu mengikat kami dengan erat, sehingga kami hidup dalam kasih yang mesra, dan tidak ada satupun atau celah pun yang dapat memisahkan kami satu dengan yang lain. Ya Bapak, biarlah Engkau berkati semuanya itu, dan kami dapat gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapak di surga, kami berdoa bagi perjalanan hidup kami satu hari ini. Kemanapun kami melangkah, mungkin kami di rumah, Tuhan juga menjaga kami. Berkati juga untuk keamanan dunia ini. Berkati dan berikan hikmat bijaksana, kecerdasan, kepintaran, kerendahan hati bagi setiap pemimpin negara-negara di dunia ini. Menyatakan perdamaian di dunia yang kami tempati ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu juga damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami yang kami cintai ini. Engkaulah yang menopang kehidupan para pemimpin kami, sehingga mereka terus takut akan Dikau. Terpujilah nama-Mu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Mulai hari dengan senyuman dan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.